Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video sebelumnya yang tentang migrasi dan seeder. Di sini kita akan menampilkan data-data yang kita sudah input ke database. Untuk itu, mari kita langsung mulai. Pertama, kita buat view-nya dulu. Di sini kan belum ada view buat nampilin dirinya, belum ada view buat nampilin data dari ini. Data berita dari database. Kita ke view ini, ke folder app, folder views, folder layout, file app.php. Nah, di sini untuk navigation barnya teman-teman tambahin satu lagi. Base URL-nya isi ke news, N capital ya. Ininya juga sama, kontennya juga sama news. Nah, di sini teman-teman bakal ngelihat menu baru. Teman-teman klik aja. Nah, di sini error nggak apa-apa karena controllernya belum dibikin. Nah, kita bikin controller news dulu. Cara membuat controller di CI4 ini lumayan gampang. Caranya PHP spark make controller. Terus pasti nama controllernya. Di sini nama controllernya itu news. Oke. Nah, untuk itu setelah ini dibuka, controllernya ada di app controllers news.php. Nah, di sini di fungsi index ini teman-teman return view news/index. Titik koma di akhir, jangan lupa. Nah, kita refresh dulu. Bakal error karena folder news file index.php itu tidak ada. Jadi kita bikin di folder views ini. Bikin folder namanya news, tambahin index.php. Oke. Udah tampil, seharusnya nggak ada error. Oke. Nah, setelah ini kita akan nge-extend layoutnya. Caranya pakai this extend layouts app. Nah, ini udah tampil. Cuma masalahnya kita akan ngisi konten ini di sini. Jadi contoh dulu. Kalian teman-teman nggak usah ikutin. Ini contoh doang. Jadi semisal kita tambahin teks dummy gitu ya. Contoh 3 paragraf aja deh kayak gini. Nah, ini nggak akan tampil. Kenapa? Karena di layout ini, di layout app ini, kita butuh section content biar tampil. Konten-konten ini biar tampil. Caranya gimana? Kita panggil fungsi section, isinya konten. Terus di line yang paling bawah, teman-teman tambahin end section. Ya, kayak gini. Terus refresh. Nah, tampil. Oke. Nah, tapi sejauh ini kita belum bisa nampilin data-data yang ada di database. Gimana caranya? Di sini kita akan pakai model. Step selanjutnya bakal agak rumit. Jadi perhatiin, benar-benar perhatiin intinya. Buka terminal dulu. Teman-teman jalanin command php spark make model news model. Oke. Tambahin aja dulu gitu. Nah, komen tadi bakal ngebuat file di folder app models news model. Nah, di sini ada atribut-atribut yang banyak ini. Nanti kita akan dive in lebih dalam di video selanjutnya. Mungkin di sini kita akan fokusin buat tampilin data aja. Nah, balik lagi ke controller news. Kita akan tampilin ini ya, tampilin datanya. Pertama teman-teman bikin fungsi constructor public function construct. Nah, bikin gini aja dulu. Terus selanjutnya di line paling atas setelah ini, setelah
sebelum function construct, teman-teman bikin apa ya, atribut privat yang ini, yang dibuat dari news model. Terus di function construct ini teman-teman masukin model baru dari news model. Nah, di sini karena saya sudah kebiasa pakai objek dibandingin array untuk ngambil datanya, saya bakal pakai news model fungsi as object. Jadi fungsi as object ini ngambil semua data-datanya yang ada di database, terus direpresentasikan dalam objek PHP. Nah, belum cukup sampai sini. Selanjutnya itu kita bikin variabel data di ini, di fungsi index ini. Isinya itu agak panjang dan agak rumit juga. Perhatiin bener-bener. Variable this, atribut news model, where status, value-nya published, find all. Nah, oke. Nah, tapi data ini nggak akan masuk ke view tadi. Harus dipas dulu ke ininya, ke return-nya. Kita tambahin ini array terbuka kosong, ini news isinya, terus ambil datanya. Kita refresh. Belum ada apa-apa, santai. Balik lagi ke view ini, ke view si news tadi yang ada di sini. Kita bikin container dulu. Nah, terus kodenya dapat dari mana? Kita copas dari petani kode yang ada di code igniter 4 strip code ini. Nanti linknya akan saya kirim di deskripsi. Oke. Nah, fungsi ini yang mulai dari for each sampai end for each teman-teman copy, paste di sini. Bentar saya rapihin dulu sedikit. Nggak kebiasa lihat kode nggak rapi soalnya. Oke. Nah, di sini teman-teman butuh ada penyesuaian, ada perbedaan dikit kode saya sama kode dari petani kode. Yang pertama itu for each newses. Nah, newses ini teman-teman ganti jadi news. Nah, sementara variable news ini yang terakhir ini sama variable news lain ini yang sampai konten ini teman-teman ganti jadi new, gak ada s-nya. Sama perubahan yang kedua itu ada di modifier array-nya. Array ini diganti ke objek. Nah, cukup kayak gini sih sebenarnya. Sama yang ini, yang di ahref ini ganti ke base URL news slash ini, news slash. Nah, di sini setelah kutip kasih titik. Masih error karena belum ditutup. Oke. Nah, selanjutnya ada di ini, di sub str. Saya sebenarnya kurang suka pakai function substring. Nanti saya punya salah satu function lagi yang lebih ini, yang lebih convenient dibandingkan substring. Nanti dulu kita mau ngecek dulu apakah berita-berita tadi bakal muncul ke ini nggak, ke view nggak. Kita refresh. Ternyata nggak muncul. Kenapa? Kita cuma ngambil berita yang statusnya published. Sementara data-data yang kita seed tadi statusnya itu draft, tiga-tiganya draft. Jadi nggak ada satupun yang masuk ke ini, masuk ke view. Untuk itu sementara kita rubah dulu statusnya salah satu atau salah dua berita ke published. Oke. Lalu kita ke view lagi, ke view CI portal berita, kita refresh. Nah, dua ini udah tampil. Oke. Terus kita akan ini klik ininya buat ngetes doang. Nah, di sini agak sedikit perubahan lagi di view tadi. Di base URL ini metode
ditambahin metode apa ya namanya, berarti kita tambahin metode show aja dah. Metode show sama ini, pokoknya tambahin show di sini. Kita refresh, si code igniter akan mengekspektasikan bahwa ada metode show di sini. Karena itu kita bikin metode show di ini, di news controller. Bikin aja public function show. Kita pakai parameter slug, lalu return view news show. Nah, kita bikin ini dulu, bikin file show dulu, show.php. Kontennya kita copas dulu sementara dari index, cuma yang ini dihapus. Nah, bedanya kita akan nampilin titelnya, news title, authornya, si penulis dari berita ini, kapan berita ini dibuat, news created at kalau nggak salah kolomnya, sama konten dari ini ya, konten dari beritanya. Nah, ini belum tampil dan ada error karena undefined variable news. Ini karena kita nggak ngambil data news dari database, cuma ini doang, cuma nampilin view-nya doang. Caranya gimana biar errornya hilang? Kita ambil data newsnya di sini, tambahin news, kita panggil this news model where slug, value-nya slug first. Ini pakai koma, bukan pakai titik koma di sini. Oke, kita simpan, save. Nah, undefined property std class created at. Created at ini sepertinya, oh ya, bukan created at tapi created. Jadi tinggal ganti aja ininya, create, save. Nah, selamat datang di code igniter. Penulisnya John Doe, dibuat di tanggal ini, jam segini. Isi dari ini ya, mungkin agak cocok semisal kita kasih tombol kembali biar agak convenience saja. Oke, kita klik kembali, yeay, balik lagi ke list portal beritanya. Nah, semuanya oke. Nah, ada satu fungsi tadi yang saya mention di awal itu, saya nggak suka pakai substring karena gampangnya semisal konten itu panjang banget nih. Contohnya gini. Teman-teman nggak usah ngikutin. Nah, contohnya gini. Nah, ini bakal kepotong di sini doang dan nggak ada indikasi bahwa berita ini masih ada terusannya gitu loh. Nah, maka dari itu substring ini teman-teman ganti ke mb underscore stream width. Isinya sama, cuma tinggal di parameter terakhir setelah 120 ini teman-teman tambahin string isinya .3. Terus teman-teman save. Nah, ini jadi kita punya indikator bahwa berita ini masih berlanjut gitu loh. Oke. Preference aja sih. Teman-teman semisal mau pakai juga nggak apa-apa, nggak pakai nggak apa-apa juga. Nah, itu cara kita ngambil ngambil data dari database, di pas ke view, kita bisa lihat detailnya juga. Untuk model ini kayaknya cukup sekarang. Nanti selanjutnya itu ada CRUD, kita bakal masuk ke sisi admin, bakal manipulasi beritanya juga. Kita bisa bikin berita baru, kita bisa edit, bisa delete, bisa update. Ya, pokoknya manipulasi beritanya dah. Sekian dari saya untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.